Xiaomi Redmi Note 10 Pro di tahun 2023 sekarang harga bekasnya sama dengan Redmi Note 11 dan Poco M5s. So, apakah lebih layak dibeli di tahun 2023 dan lebih worth it dibanding HP tersebut? Yuk langsung kita revisi Redmi Note 10 Pro di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue dari StaffTech dan yang mari kita langsung aja review si Xiaomi Redmi Note 10 Pro. So, seperti biasa mari kita bahas dulu untuk si harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli HP ini. Ini gue yang batangan, tapi yang pastinya resmi bisa kita lihat. Ini batangan resmi gue beli di harga 2,5 juta yang punya RAM 8GB dan internal storage sebesar 128GB. Yang pastinya dual SIM plus microSD support. Kalau misalkan ingin dapat full set ya, pengen full set tapi pengen harganya sama, kalian bisa dapat di harga sekitar 2,5 juta juga. Itu yang variannya di bawah sekitar 6GB RAM dan internal storage sebesar 64GB. So ya, kalau misalnya kalian mau beli apa ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper ini, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Oke, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 730G. Oh, lebih tepatnya 732G, fabrikasi 8 nanometer. Terus dia punya AMOLED layar 120Hz display dan juga sudah Full HD yang pastinya dengan peak brightness 1200 untuk HDR content dan typical brightness di 450 nits. Dan juga dia sudah ada UFS 2.2, calling Gorilla Glass 3, udah super OTG, ada headphone jack, USB Type-C 2.0 dan juga punya baterai sebesar 5025 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 33 watt via Mi Turbo Charging. Oke, untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desain. Desain belakang ini sangat simpel banget ya. Dia cuma warna hitam, terus kayak ada kilat-kilat warna silver gitu. Gue suka banget desain simpel kayak gini. Nggak alay-alay gitu ya. Sangat simpel dan juga desain kameranya cukup khas ya, nggak kayak HP lain. Nggak ngikutin Apple yang pastinya. So, desainnya gue cukup suka. Untuk build-nya sendiri cukup kokoh ya. Dia udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5. Cuma memang untuk bagian frame dia masih terbuat dari plastik. Tapi untuk harganya ini sangat wajar ya. Redmi Note 11 juga masih dari plastik kok. So, untuk si beratnya sendiri, ini beratnya juga menurut gue pas banget. Di layar 6,5 inci gini, ini beratnya benar-benar pas banget. Dia itu kalau misalnya kita coba pakai scale, beratnya di 190 gram. Bisa kita lihat, 193 gram. So, beratnya pas banget. Masih kelihatan quality, tapi nggak kelihatan murahan juga. Nah, terus untuk si NFC, juga yang pastinya ada ya. Dia itu posisinya seperti biasa, seperti HP lainnya. Di daerah kamera, kalau misalnya kita coba scan, bam, nggak ada masalah sama sekali. Kita pilih Shopee lagi, Tokopedia untuk ngelihat saldonya, ke-scan dengan baik. Dan juga yang scanningnya nggak kalah bagusnya, yaitu dari si fingerprint scanningnya. Fingerprint scanning dia itu di power button. Ini salah satu fingerprint placement yang gue suka banget. Dia kecepatannya sangat cepat, sangat akurat, dan kerasa super natural aja. Gue sih paling suka di power button ya, kerasa natural banget. Dibanding belakang atau di layar, gue masih suka power button. Cuma memang yang bikin agak annoying tuh kalau misalnya kita lagi megang HP-nya, dia bakal nge-scan terus. Itu sih yang bikin annoying. Tapi selain itu, power button untuk scanning paling ergonomik. Nah, terus untuk si kualitas displaynya, di Redmi Note 10 Pro ini yang pastinya masih bagus banget di harganya. Walaupun dia 120Hz yang biasanya suka ngerusak kualitas layar, tapi ini nggak nge-efek kok. Dia displaynya masih sangat bagus, dengan warna yang sangat pop, khas AMOLED, view angle yang bagus, dan juga kontras yang oke. Overall, layar kelihatan jernih dan enak dilihat. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, memang 450 nits gak terang banget, tapi kalau misalnya di kondisi seperti di B-roll, kayak sedikit berawan, ini layar masih kelihatan terang ya. Cuma memang kalau misal terik banget mataharinya, memang agak gelap. Tapi overall mau matahari terik, hujan, atau cloudy, semua masih usable kok di outdoor. Dan untuk si touch delay, di HP ini nggak ada touch delay sama sekali. Dan untuk si haptic feedback-nya memang ini bukan yang terbaik sih. Kalau misalnya mau dibandingin dengan Redmi Note 11 ya, jauh lebih bagus di Redmi Note 11. Ini haptic feedback-nya sangat mediocre. Ini tipe-tipe yang kalian gak bakal ngerasa pancinya, tapi kalian lebih kerasa kayak suara buzz-buzznya. Gimana ya? Jadi, gak kerasa premium lah. Kalian lebih ngedengar vibrasi daripada ngerasa vibrasi. Tapi ya, untuk harganya sih, not big deal menurut gue. At least gak ada touch delay. Dan untuk si audio quality, mari kita bahas hal tersebut. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yang pastinya masih ada headphone jack, walaupun penempatannya gue agak kurang suka. Dia di atas, bukan di bawah, tapi it's okay. Untuk kualitasnya menurut gue udah sangat solid. Tapi gue rekomen kalian kalau misalnya mau pakai headphone jacknya, selalu matiin Dolby Atmos-nya. Kenapa? Karena ini gak tau kenapa dengan Dolby Atmos nyala yang ngebuat si suaranya jadi hancur banget guys.
Ini pretty much semua suara jadi kayak bass semua. Bassnya bleber ke semua segmen. Tapi kalau misalnya dimatiin, suara jadi lebih balance, dan walaupun memang gak sebalance kayak iPhone ya, masih agak sedikit warm, tapi at least dia jadi fun suaranya, jadi bearable lah, jadi usable suaranya. Gua tes pakai headphone Cos Porta Pro seperti biasa, itu bisa ngangkat headphone tersebut dengan gampang, di volume sekitar 70% itu udah kerasa cukup keras. Dan untuk kualitas dual speakernya ini juga gue gak rekomen sama sekali kalian buat nyalain Dolby Atmos. Mungkin buat para bass head suka ya, tapi gue sendiri kurang suka. Kalau dimatiin nih suaranya menurut gue jadi lebih baik juga. Dia punya vokal yang lebih jernih, tapi masih punchy juga, soundstage yang cukup bagus, dan juga full volume yang bisa keras dengan minimum distorsi. Kalau misalnya mau dibandingin dengan Redmi Note 11 sih, ini 11-12 menurut gue. So ini dia speaker testnya, check it out guys. Nah, untuk kamera quality, itu kamera belakangnya kuat kamera, tapi sih menurut gue kamera yang berguna hanya 2 aja ya. 2 lagi kameranya itu agak kurang berguna. So, main kameranya di 108 megapiksel f1.9, kamera keduanya 8 megapiksel f2.2 ultra wide, dan juga kamera ketiganya 5 megapiksel makro f2.4, dan kamera keempatnya yang paling useless 2 megapiksel f2.4 depth sensor. Sedangkan kamera depan dia itu 16 megapiksel f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi Full HD 30 fps. Nah, untuk kualitas kameranya ini di Redmi Note 10 Pro memang highlight-nya tuh dari si main kameranya ya. Ini di harganya menurut gue masih remarkable banget, even di tahun 2023 sekalipun. Cuma memang foto ultrawide-nya nggak bisa neck and neck atau di sebelah main kameranya. Dia memang underwhelming banget kualitas ultrawide-nya. Dari segi kontras, detail, dynamic range, dan juga noise, masih jauh lebih baik di main kamera. Tapi sih menurut gue, kalau misalnya di kondisi tertentu, kayak di kondisi pencahayaan yang cukup terang, kayak misalnya di outdoor, ultrawide masih cukup bagus. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan atau di restoran, gue nggak rekomen, mendingan kalian pakai main kamera aja priority-nya. Dan untuk foto selfie sendiri, ini menurut gue cukup bagus. Seperti HP Xiaomi baru lainnya ya, di harga yang mirip-mirip kayak Poco M5s atau Redmi Note 11, dia punya detail yang sharp, warna yang oke, dan juga foto backlight yang bagus. Nangkap subjek bisa dengan baik walaupun backlightnya tuh terang. Masih cukup oke. Nice. Dan untuk video recording, dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps atau 1080p 60fps. So ini dia sampel videonya pakai kedua resolusi tersebut. Check it out guys. Oke. Yap, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Kita coba stabilisasi. Dia nggak ada optical image stabilization ya, jadi mungkin stabilnya nggak bakal bagus banget. Dan juga foto-fotonya kecepatan fokus cukup bagus ya, kecepatan fokus. Banyak yang bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Kita langsung aja moving on ke 1080p 60fps. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 1080p 60fps. Kayak misalnya gimana smoothnya kalau misalnya gue kesini. Yap, kelihatan smooth ya si motionnya pastinya. 60fps, better than 30. Kan juga bisa lihat audio quality gimana. Biasanya kalau Xiaomi sih agak meh ya audio quality dibanding Samsung sama Apple. Tapi ya, katanya sih ini 60fps juga, 1080p lumayan solid banget. Warnanya gue suka, dan ya ini stabilisasinya. Tuh ada jeglukan polisi tidur. Dan langsung aja kita moving on ke si gaming performance-nya. Oke, gaming performance. Dia ini pakai chipset mid-range yang untuk tahun 2023 mungkin udah agak sedikit tua ya. Snapdragon 732G. Yap, itu dulu kalau nggak salah paling populer di Poco X3 ya. Dan performance-nya menurut gue sih untuk main game semi mid-range kayak Punishing Gray Raven masih cukup oke. Gue tes main game tersebut di settingan high setting dengan FXAA atau anti-aliasing nyala, itu masih bisa ngejalanin dengan cukup smooth. Memang bisa kita lihat tadi awal-awal tuh agak sedikit stutter, tapi setelah gamenya ngeload, jadi smooth banget dan gak ada masalah sama sekali.
Dan juga ini berkat dia itu chipset mid-range, jadi kalau misalnya kalian main lama banget juga, dia HP-nya nggak bakal panas banget kok. Hanya sedikit hangat aja dan performa nggak turun-turun banget. Masih sangat usable dan masih enjoyable. So ya, kalau misalnya main game mid-range sih masih cukup oke, tapi kalau misalnya main game high-end, kayak Genshin yang butuh resource banyak, atau bright memory, atau ARC, ini HP bakal sangat struggle even di low setting sekalipun. Dan untuk main game rhythm kayak Arcaya, Bandori, atau Love Live, ini nggak ada masalah juga, atau Project Sekai. Dia nggak ada touch delay ataupun audio delay sama sekali, overall flawless banget sih. Ya memang Xiaomi udah itu ya, benar-benar come a long way banget. Dulu gue inget banget di Mi 9, dia banyak masalah di rhythm game pas gue coba Idol Master. Sekarang, fast forward 3-4 tahun ke depan, nggak ada masalah sama sekali buat main game rhythm, even di HP yang murahnya sekalipun. So ya, great job Xiaomi. Keep it up. Oke, moving on ke si UI experience-nya. So, untuk pas gue nge-record ini ya, Desember akhiran, ini memang HP di MIUI 13, tapi sudah di Android 12. Dan gue lihat di website, HP ini masih disupport sampai MIUI 14 sekalipun. So, gak usah worry ya, kalau misalnya kalian beli HP ini di awal tahun 2023, ini HP masih bisa bertahan untuk software at least 1-2 tahun ke depan. Yang sangat baik menurut gue. Dan untuk day-to-day usage juga ini masih cukup bagus kok. Kalau misalnya kalian dipakai untuk navigasi OS, atau buka aplikasi, launching aplikasi, gonta-ganti kedua aplikasi, ini masih kerasa cukup smooth, dan loading speed-nya juga untuk harganya masih cukup oke. Tapi memang, walaupun dia punya RAM yang besar, yang artinya multitasking bagus, tapi navigasi antara multitasking memang kalau misalnya kalian banyak banget aplikasinya, agak sedikit struggling karena CPU-nya yang memang kurang powerful ya. CPU mid-range, tapi memang ini untuk di tahun 2023, nggak se-powerful mid-range sekarang kayak 765G. So, atau 778G. So ya, performa masih solid banget sih menurut gue. No problem. Even dibandingin sama Redmi Note 11, ini 11-12 menurut gue performance-nya. Dan untuk si sinyalnya sendiri, dia yang pastinya belum support 5G ya. Tapi menurut gue, it's not a big deal. Terutama buat orang kayak gue yang tinggal di Bandung, bukan di kota besar, 5G belum ada. Tapi at least dia sudah support 5 GHz Wi-Fi. Yang artinya, koneksi download speed, upload speed bakal lebih cepat, tapi juga ping, kalau misalkan gamer ya, ini ping pakai 5 GHz itu bagus banget. Kayak ping di PC lah, 5 millisecond gitu. Nice. Dan untuk si DRM Info, yang terakhir di segmen ini, DRM Info sendiri cukup bagus. Dia pasti sudah support Wi-Fi L1, dan juga sudah di 120Hz, dan support HDR10+. So, kalau mau nonton konten-konten di Netflix, kalian bisa enjoy to the max. Yang terakhir, battery life-nya. So, dia punya baterai yang memang cukup jumbo, 5020 mAh battery yang bisa fast charging sampai 33 watt. Yap, baterai jumbo ini memang untuk mengakomodasi si layarnya ya, layar refresh rate yang tinggi. Untuk ketahanan baterai ini menurut gue sangat baik. Dengan 120Hz mode nyala, ini masih bisa tahan 1-1,5 hari guys. Easy peasy, dan pemakaian yang normal yang pastinya hanya sosial media, nonton video, dan sedikit browsing. Untuk SOD sendiri gue lupa nge-screenshot ya, sorry, tapi gue kalau nggak salah dapat sekitar 7 jam sampai 8 jaman. Sangat impresif, itu dengan sisa baterai kira-kira sekitar 15%-an. Dan untuk charging speed juga ini masih cukup solid. Gue ngecas dari 12% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 34 menit. So, masih cukup cepat juga untuk harganya. Dan ya, mungkin cuma segitu aja video full reviewnya. So, untuk konklusinya, apakah Redmi Note 10 Pro di tahun 2023 di harganya sekarang jauh lebih murah? Masih worth it untuk dibeli? Yang pastinya masih banget guys. Kenapa? Pertama, ini menurut gue karena untuk harga segini ya, kalau misal kalian gak peduli sama HP second dan kondisi batangan terutama, Redmi Note 10 Pro menurut gue lebih worth it daripada Poco M5s atau Redmi Note 11 sekalipun. Dia punya kamera yang lebih bagus daripada kedua HP tersebut menurut gue, dan juga overall layar dan kualitas di tangan kerasa lebih premium. Ini layarnya guys, gue untuk harganya layarnya memang bagus banget. Xiaomi memang untuk layar sekarang insane banget ya. Gue inget tahun lalu gue nge-review Xiaomi 12 Lite, itu layarnya flagship banget. Dan ini memang layarnya bagus banget, bisa kita lihat di kondisi studio gue aja yang terang, dia layarnya masih super duper terang dan vibrant clear. Gak cuma itu juga, balik lagi ke konklusinya, kenapa gue bilang ini sangat worthy juga? Karena sekarang kan lagi zaman-zaman email di blok ya, untuk HP X Inter kayak yang harganya mirip-mirip kayak LG G8 atau LG V60 atau Xperia 5, Xperia One. HP-HP X Inter gitu banyak banget masalah emailnya. Walaupun HP tersebut sekarang udah kedaftar ke Kemenperin, tapi nggak tahu kenapa masih bisa keblok. Dan isunya tuh lama banget guys.
So untuk sekarang, kenapa gue juga banyak lebih nge-review HP-HP resmi daripada HP X-Inter? Karena X-Inter lagi banyak masalah. Itu juga salah satu positif untuk HP ini. Kenapa? Karena daripada beli HP tersebut di harga 2 jutaan, mendingan beli HP ini yang terjamin, servisnya gampang, dan juga garansi resmi, dan yang pastinya emailnya nggak usah worry. Gak cuma itu juga ya guys, ini HP punya layar yang sangat bagus banget, kamera yang solid, speaker yang oke banget, masih ada headphone jack, ada NFC, baterai besar, dan juga internal storage bisa expandable dan punya RAM yang masih banyak di harganya. Ini komplit banget sih untuk harga 2,5 juta menurut gue. So ya, worth it banget walaupun ini kondisi bekas. Karena gue lihat juga di Tokopedia dan Shopee, kondisi bekas rata-rata masih pada apik kok. So kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh search bar Tokopedia dan Shopee di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang dari HP ini, gue juga udah taruh wallpaper di deskripsi. So, mungkin cuma segitu aja video full reviewnya guys. Sebelum kita tutup videonya, kalau misalnya kalian punya ide ingin gue nge-review HP apa lagi, mungkin kalian ingin nge-request, bisa komen di bawah aja. Dan jangan lupa leave a like dan subscribe. Thanks for watching, we'll see you in another video.